Lo tau gak, kadang dunia itu berisik banget. Bukan karena orang, tapi karena suara di kepala lo sendiri yang terus bilang kalau lo tuh gak cukup. Dan suara itu kadang-kadang itu datang dari orang-orang di sekitar lo. Hari ini gue mau ngomong soal satu hal, bullying. Kadang orang mikir nyakitin itu gampang, tinggal lempar satu kata, satu hinaan, satu komentar, dan selesai. Muhammad, seorang anak kelas 7, siswa SMP negeri yang hidupnya berhenti karena sesuatu yang seharusnya nggak pernah ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanggal 20 Oktober 2025, di jam istirahat sekolah, diduga dipukul pakai kursi besi sama temennya. Kursi bro, bukan tangan, bukan dorongan, bukan candaan, itu bukan. Kursi besi. Pukulannya kena ke bagian kepala, dan setelah itu hidup berubah dalam hitungan detik. Dia mulai ngerasa lemes, pandangan kabur, sering pingsan, jalan aja susah. Tapi dia nggak pernah ngomong gitu. Anak seumuran itu biasanya cuma takut dibilang lebay, takut dimarahin, takut dianggap lemah gitu. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit Fatmawati, dirawat hampir seminggu. Orang tuanya nunggu di sampingnya setiap hari. Dan Minggu pagi 16 November 2025 sekitar jam 6 pagi pergi. Ini bukan pertama kali. Yang bikin hati makin hancur adalah, menurut laporan media, bullying ke hitam bukan baru sekali. Sejak hari-hari pertama dia masuk sekolah, udah ada tanda-tanda dia jadi sasaran perundungan. Bayangin, anak baru, belum kenal siapa-siapa, belum ngerti lingkungan, tapi udah jadi target. Dan yang kita gak pernah tahu adalah seberapa lama dia nahan semuanya sendirian. Kasus bikin satu hal makin jelas. Bullying itu bukan cuma masalah anak-anak. Ini masalah sistem, masalah orang dewasa, masalah masyarakat. Ketika anak-anak ngebully itu karena lingkungan ngajarin mereka bahwa ya kekerasan itu wajar. Sekolah harusnya jadi tempat aman, tapi kenyataannya banyak korban justru takut buat jujur ke guru, takut nggak dipercaya, takut dibilang sensitif, takut malah tambah jadi sasaran empuk. Dan orang tua kadang terlalu sibuk, kadang terlalu percaya sama sekolahan, sampai nggak sadar kalau anaknya lagi berjuang sendirian. Rencana perubahan. Setelah kasus ini rame, pemerintah mulai gerak. Mendikdasmen bilang mau bikin aturan baru. Komisi 10 DPR minta ada tim khusus. Pemkot Tangsel bakal investigasi dan bentuk Satgas anti bullying. Semua itu bagus, harus didukung. Tapi kenyataannya semua itu datang setelah ada korban. Setelah ada korbannya. Coba, selalu begitu. Selalu setelah ada nyawa yang hilang baru kita heboh. Harusnya ya kita gerak sebelum terjadi. Yang paling menyayat hati dari kasus ini bukan cuma kejadiannya, tapi bagaimana dia menjalani hari-hari terakhirnya. Bayangin, lo sakit, lo lemah, takut, bingung, sementara di luar sana ya jalan terus. Teman-teman lo, sekolah lo seperti biasa, guru ngajar seperti biasa, orang-orang masih bercanda, tertawa, sibuk sama hidupnya, sementara lo lagi berjuang detik demi detik, bertahan sama rasa sakit yang lo gak minta. Buat lo yang pernah ngebully, kalau lo lagi nonton ini, lo pernah ngebully orang, gue gak bakal bilang lo jahat, tapi gue bakal bilang lo itu salah besar. Mungkin buat lo itu cuma bercanda, cuma iseng, cuma ikut-ikutan, cuma sekedar
seru-seruan. Tapi buat korban itu neraka, bro. Lo nggak pernah tahu apa yang mereka rasain di balik tawa palsu mereka. Lo nggak tahu mereka nangis kayak gimana setiap malam. Lo nggak tahu mereka takut masuk sekolah. Lo nggak tahu mereka berharap hari ini biar cepet selesai lah gitu. Jadi kalau lo pernah ngebully, minta maaf sekarang, beneran. Lo nggak tahu seberapa besar luka yang udah lo tanam di hati seseorang. Dan buat lo yang jadi korban, buat semua orang yang pernah jadi korban, gue cuma mau bilang, lo kuat, lo berharga, lo bukan masalah, lo bukan penyebab, lo adalah manusia yang pantas bahagia. Kasam bukan cuma berita, ini tamparan buat kita semua, supaya kita berhenti diem, berhenti cuek, berhenti nunggu korban berikutnya. Karena perubahan itu gak selalu dimulai dari pemerintah. Kadang perubahan dimulai dari satu orang, dari lu. Lo tau apa yang paling nyakitin dari bullying? Korban sering ngerasa kalau mereka yang salah, padahal mereka cuma pengen hidup tenang, pengen punya temen, pengen dianggap manusia. Kadang orang-orang yang kelihatan paling kuat adalah orang-orang yang paling sering meminta tolong dalam diam. Gue cuma mau lo ingetin satu hal, dunia ini bisa jadi tempat yang kejam buat lo, tapi lo bisa jadi alasan kenapa dunia ini sedikit lebih baik. Kalau lo lihat ada yang dibully, bantu. Kalau lo tahu ada teman yang kelihatan gak baik-baik aja, temenin. Kalau lo pernah nyakitin hati seseorang, minta maaf. Selama lo masih hidup, lo selalu punya kesempatan buat berubah. Lo berharga, lo penting, lo layak bahagia, dan lo gak pernah sendirian.